Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita akan membahas tentang akhlak perawat muslim. Jadi di pembelajaran ini saudara-saudara nanti akan mempelajari tentang satu, fungsi tenaga kesehatan muslim di suatu pelayanan kesehatan, peran perawat profesional menurut nilai-nilai Islam yang dipelajarinya, akhlak muslim yang profesional itu bagaimana, terus aplikasi praktek seharian, apa peran perawat dalam membimbing praktek ibadah bagi pasien ya. Yang pertama dulu adalah mengenai tokoh bidang kesehatan sedunia. Jadi kalau dilihat dari ilmu keperawatan profesional, tokoh perawat di dunia itu kan yang kita kenal kan Florence Nightingale. Karena memang beliaunya orang yang berhasil mendirikan sekolah keperawatan pada zamannya, sehingga dikenal mulai sekarang bahwa pelopor keperawatan adalah Florence Nightingale. Tetapi di umat Islam ada sendiri untuk perawat, cuma dia tidak mendirikan pendidikan keperawatan, sehingga orang-orang besar ini tidak banyak dikenal oleh khalayak dunia. Salah satunya adalah Rufaidah binti Sa'ad al-Asalmiyah. Ini adalah wanita yang ditugasi Rasulullah untuk merawat korban-korban perang pada saat itu. Sehingga perannya cukup sangat banyak. Sehingga kalau ada pertanyaan perawat muslim yang mempelopori keperawatan ya Rufaidah binti Sa'ad al-Asalmiyah ini tadi ya. Tenaga kesehatan muslim di suatu yankes pelayanan kesehatan itu dia memerankan dua fungsi. Yang pertama, dia sebagai seorang paramedis atau tenaga kesehatan. Yang kedua, yang tanpa Anda ketahui, saudara ada sebagai dai atau mubalik. Kalau sebagai tenaga paramedis, maka saudara melakukan kegiatan-kegiatan pengobatan dan perawatan, rutinitas di setiap pelayanan kesehatan. Yang Anda lakukan mengikuti peraturan rumah sakit. Tetapi di balik giat itu ada fungsi yang tidak tertulis, yaitu sebagai dai. Kita harus mengingatkan, kita harus menasihati, kita harus memberi tuntunan, dan kita harus menjadi role model. Contoh seorang perawat muslim menurut agama. Sehingga nanti saudara jangan heran kalau kamu melakukan kesalahan memakai baju perawat. Misalnya kamu perawat muslim ya, terus kerja di rumah sakit, terus habis itu kamu mencuri obatnya pasien untuk dipakai di rumah, dipakai di praktek. Terus ketahuan. Terus ada diumumkan, ada orang perawat yang mengambil obatnya pasien, gitu ya. Maka masyarakat akan tanya, agamanya apa itu? Islam. Maka otomatis dosa Anda dua.
dosa Anda 3. Yang pertama, dosa kepada Allah yang memang melarang kita untuk mencuri. Yang kedua, dosa kepada dirimu sendiri yang kamu memang ditugasi untuk menjaga diri kita agar tidak disepelekan orang lain. Dan yang ketiga, Anda dosa kepada profesi keperawatan. Jadi kalau kita sudah memakai platform atau memakai baju kebesaran, maka itu bukan diri kita sendiri, tapi diri kita telah mewakili perawat, mewakili tenaga kesehatan. Bahkan nanti kalau Anda pegawai negeri ya, Anda juga mewakili negara. Sehingga kalau berbuat kebaikan dan itu menimbulkan efek positif terhadap profesi, terhadap negara, maka pahalamu 3 kali. Kalau kamu berbuat kejelekan pun nanti dosamu termasuk 3 kali. Yang berikutnya, peran perawat profesional dilihat dari sisi nilai-nilai Islami. 1, perawat itu adalah pelaksana. Kalau di dalam ilmu medis disebut caregiver. Maka di dalam caregiver ini ada tugas yang harus Anda bawa. Ini merupakan tugas keperawatan yang identik dengan tugas agama. Anda harus membuat pasien, masyarakat itu comforter, nyaman dengan keberadaan Anda. Makanya Anda harus pikir sendiri, gimana ya kehadiranku ini membuat pasien, membuat masyarakat itu nyaman. Ya 1, suka senyum, merawat dengan sepenuh hati, tidak menakutkan, itu nanti. Kalau itu sudah menjadi sesuatu yang biasa, maka kembali ke awal, Anda akan menemui pahala yang Anda sendiri tidak sadar. Kamu judes, menyakitkan orang lain, ditanya pasien aja, Mbak nanti pengobatannya jam berapa? Sudah tahu kok, tanya aja. Kemarin jam berapa? Itu membuat pasien tidak nyaman. 1, dia akan berdoa jelek kepada kita, dan doa orang sakit kan dikabulkan ya. Dan yang kedua, karena kita menyakiti orang lain ya dosa. Sehingga ini harus hati-hati. Awalnya berat, tetapi kalau menjadi suatu kebiasaan akan menjadi sesuatu yang mudah. Yang kedua, protektor. Protektor itu melindungi. Ya, melindungi harta pasien, melindungi pasien ini, pasiennya dirawat kok gelisah ya. Gimana caranya dia tidak jatuh dari bednya. Pasien ini kok belum dijenguk dokter ya. Kita telepon dokternya biar menjenguk. Itu protektor. Dan itu tugas perawat sebenarnya. Tetapi di dalam sisi agama itu pahalamu gitu. Ya ini di sini nih kita berpahala nanti. Di profesi inilah kita jadikan salah satu pintu surga. Gaji itu jadikan efek samping aja, jangan dijadikan tujuan utama. Bekerjalah yang baik sesuai dengan agamamu, maka gajimu akan mengikuti. Jangan berdasarkan gaji. Karena kalau kamu berdasarkan gaji, maka nantinya kamu dapat gaji, tapi kamu tidak dapat pahala. Kalau kamu berdasarkan pahala, kamu dapat pahala dan kamu dapat gaji yang banyak. Karena yakin setiap agama akan mengajarkan kamu menjadi orang yang baik. Dan kalau kamu baik, akan disenangi oleh atasan, akan disenangi oleh pasien, akan disenangi oleh makhluk Allah, akan disenangi oleh malaikat Allah, akan disenangi oleh Allah, dan kamu tidak akan kekurangan. Itu namanya protektor. Yang ketiga, komunikator. Komunikator itu komunikasi ya. Kita harus latihan berkomunikasi yang baik. Dalam batasan skill, kita tuh harus tahu dengan siapa berkomunikasi. Sehingga adik-adik mulai sekarang harus prepare. Saya ngomong dengan teman itu etikanya begini. Saya ngomong dengan pasien itu etikanya begini.
Saya ngomong dengan orang tua itu seperti ini. Saya ngomong dengan masyarakat itu seperti ini. Saya ngomong kakak kelas itu seperti ini. Saya ngomong dengan adik kelas itu seperti ini. Saya ngomong dengan dosen itu seperti ini. Itu ada etikanya, ada aturannya. Jadi jangan mulai sekarang harus belajar. Aku ini ngomong dengan siapa ya? Contoh, dengan temannya yo guyon, enggak apa-apa. Ngomong dengan temannya. Dengan dosen, apakah enggak boleh guyon, Pak? Boleh. Cuma guyonnya dengan dosen, dengan teman itu beda. Guyonnya Anda dengan pasien juga beda. Jadi Anda harus tetap menjaga, loh aku ini perawat. Jadi guyon dengan pasien itu sekedar. Karena nanti kalau keterlaluan, kita tidak akan terhormat. Gitu. Kalau dengan temanmu sendiri, udah masalah. Wong teman. Yang keempat ada peran rehabilitator. Rehabilitasi itu adalah peran untuk merawat dan menyembuhkan pasien bersama dengan tenaga kesehatan yang lain. Jadi rehab. Yang kedua, peran sebagai pendidik. Itu kita sebut health educator. Jadi nanti kita secara aturan sebagai perawat ada fungsi sebagai pendidik. Kita sebut sebagai penyuluhan. Atau kita sebut sebagai PKMRS. Penyuluhan yang dilakukan oleh rumah sakit. Dan yang ketiga, Anda nanti kalau ilmunya sudah banyak akan menjadi seorang peneliti. Meneliti yang akhirnya nanti menemukan suatu ilmu ya. Itu tidak kita bahas karena belum waktunya ya. Nah, kalau kita matchingkan antara agama dengan perawat itu apa sih? Satu, secara kaidah Islam, dan ini jadikan semacam target, karena nanti kalau target ini tercapai, aturan pemerintah itu, aturan rumah sakit itu akan tercapai juga. Yang pertama, perawat itu harus ikhlas. Perawat muslim, bukan perawat ya. Perawat muslim itu harus ikhlas. Ikhlas itu berbuat sesuatu demi memperoleh ridhonya Allah. Ngono ya. Jadi dia bekerja itu karena Allah. Sekarang kok kuliah perawat. Ya anggap ini takdir. Anggap ini adalah misi hidup yang diciptakan Allah kepada kita. Anggap ini suatu pengabdian. Jalan cerita awal yang ditunjukkan kepada Allah bahwa saya nanti akan menjadi seorang tenaga kesehatan. Dan Anda jangan berpikir sangat sempit. Nanti kan gajinya sedikit. Ya jangan. Anda nanti kan bisa bikin rumah sakit. Anda bisa bikin home care. Anda bisa bikin berbagai bisnis yang ada hubungannya dengan kesehatan. Begitu. Jadi banyak jalan untuk kalau sekedar untuk cari uang. Tapi didasari dulu keikhlasan. Saya melakukan ini karena Allah. Yang kedua, ramah tamah dan santun. Rasulullah mengatakan, tasamuka fi wajhi akhi kalaka sedekah. Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Kita senyum itu ternyata sedekah. Dan pasti ikhlas. Masuk senyum digawe-gawe. Oke, nomor 3, belas kasih. Rasulullah bersabda, belas kasih inilah penduduk kami. Penduduk. Ini bukan kami ya, penduduk bumi ini ya. Berbelas kasihanilah terhadap penduduk bumi, niscaya yang ada di langit akan mengasihi kamu. Nek bahasa tasawufnya itu begini ya. Kalau kita menolong manusia, itu anggapan menolong umatnya Rasulullah. Jadi misalnya Anda pasien, itu anggapnya Anda merawat umatnya Rasulullah. Kok rawat, Mbak? Iya, ini umatnya Rasulullah. Saya memang ditugasi untuk merawat umatnya Rasulullah. Itu lebih. Nanti kalau Anda merawat orang Kristen, kamu ngomong, saya merawat makhluknya Allah.
ngono. Jadi nanti betul-betul wujud dari perilaku kita itu akan besar sekali. Karena kita menamai umatnya Rasulullah. Yang kedua, kita menamai makhluknya Gusti Allah. Makanya makhluknya Gusti Allah itu kan manusia, binatang, pohon-pohonan. Itu kalau di hadis ini kita disuruh berkasih sayang. Kalau itu kita terapkan, nanti kita akan menjadi kekasihnya penduduk langit. Seperti sinetron itu loh ya. Kamu misalnya menjadi salah satu tokoh di sinetron. Anggapan malaikat di langit itu adalah menonton kita. Kalau di dalam sinetron itu kamu menjadi tokoh-tokoh yang positif, itu kan mereka sangat menyukaimu. Tetapi kalau kamu menjadi tokoh antagonis di dalam sinetron itu, mereka akan sangat membencimu. Sehingga jangan heran ada orang ini kok ketemu ular kok tidak digigit ya. Padahal yang lain digigit loh. Ada orang itu loh ketemu macan kok tidak digigit. Padahal orang lain digigit. Ternyata kamu itu biasa mengasihinya. Sehingga pada saat macan itu lapar mau menggigit kamu, ada makhluk yang di langit yang memberikan arahan kepada si macan tidak boleh menggigitmu karena kamu orang yang sangat mengasihi makhluk-makhluknya Allah, begitu. Seperti itu. Sehingga kita harus belas kasih, apalagi terhadap umat Rasulullah. Dalam kurung ya, orang sakit Islam. Lo Anda sedang merawatnya umat Rasulullah. Anggapan ngono. Yang keempat, sabar dan tak lekas marah. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanus ta'inu bisabri wassalah innallaha ma'as sabirin. Hei orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Jadi sabar itu perintah. Sabar itu jangan dijadikan kebiasaan, tapi jadikanlah perintah Allah, nanti menjadi kebiasaan. Jadi kalau kamu ada orang tanya, kamu kok sabar, ada apa ya? Jawabanmu jangan, aku biasa sabar kok, jangan. Pahalanya sedikit. Jawabmu yang betul adalah, kamu kok sabar ya? Iya, karena sabar itu diperintah Allah. Begitu. Itu nanti pahalanya beda loh. Ini nomor 5 gitu. Bersikap tenang. Jangan tergesa-gesa. Jadi perawat itu harus teliti, hati-hati, cermat dalam merawat pasien. Ini Rasulullah ini ya. Bila engkau tidak melakukan suatu pekerjaan, hadapilah dengan tenang hingga Allah menjalankan kepada engkau jalan keluar. Kita itu harus meyakini loh bahwa hidup kita itu ada yang ngatur. Jangan berprinsip kepada kepintaran dan usaha kita. Kamu harus berprinsip, nantilah Allah memberikan jalan keluar. Begitu. Nanti kita akan menjadi cerdas dengan konsep itu. Karena kita meyakini Allah memberikan jalan yang mudah untuk kita. Jadi rasiomu, akalmu, kepintaranmu itu hanya jadikan semacam pendorong terhadap aturan Allah aja. Jangan dijadikan utama. Nomor 6. Tenaga kesehatan muslim harus kuat menyimpan rahasia. Penyakitnya pasien itu jangan diomongkan ke orang lain, termasuk ke suami, istri, anak-anakmu, tidak boleh. Karena itu kode etiknya secara aturan oleh. Pokoknya kalau kamu pulang, jangan membawa masalah kantor, masalah rumah sakit. Pulang ya pulang, sampai di rumah ya berbincang masalah keluarga aja. Jangan berbincang masalah pasien, tidak boleh, dosa. Dosa secara aturan dan dosa secara agama. Demikian juga kalau kamu masuk ke rumah sakit, percakapan dengan suamimu yang suami atau istrimu yang
tidak baik, anak-anakmu yang nakal, jangan diomongkan. Cukup kamu dengan Allah aja. Ngomong liyane lah iso, sila pokoknya ngomong keluarga. Enak seperti itu nanti. Dan Allah mengancam dengan siksaan yang sangat pedih bagi orang-orang yang suka membeberkan rahasia orang lain. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya. Jadi besok kan kita ceritakan minggu kemarin ya, pada saat di Padang Mahsyar, video kita kan disetel ya. Itu yang jelek-jelek itu di-hidden nanti, dipotong oleh Allah. Kalau kita suka menutupi aib seorang muslim, dipotong oleh Allah. Dan nanti kalau kita sering mengumbar rahasia orang lain, nanti video kita akan full dipertontonkan mulai awal sampai akhir ya. Selanjutnya harus selalu bersih rapi. Jadi kita nanti pakaiannya pakaian yang standar lah. Standar itu artinya bersih wajib, rapi wajib. Rambut, pakaian itu jangan, pokoknya hidup itu jangan kok lebay dan jangan terlalu minim. Yang paling baik hidup itu adalah wasaton. Wasaton itu artinya berada di tengah-tengah. 8. Penampilan yang menyenangkan. Nah itu. Jadi cara berpakaian, cara ngomong, cara berdiri, cara berjalan, cara berkomunikasi, cara menanggapi orang lain, cara menanggapi pasien. Itu kita latihan supaya menyenangkan itu. Jadi bibir-bibir kita yang suka ngonoku dilatih mulai sekarang jangan. Dan nomor 9, mempunyai sifat pengabdian pada profesi. Wes ya, masuk topik baru ini. Peran perawat dalam membimbing praktek ibadah pasien. 1. Membimbing ritual keagamaan sesuai keyakinan pasien. Tayamum, nah pasiennya udah bisa tayamum ya diajari. Kalau Anda tidak mampu, ya mencarikan tenaga rohani dari rumah sakit. Harusnya mampu. Harusnya minggu depan kita sudah mulai belajar tayamum ya di atas tempat tidur. 2. Menekankan, berdiskusi dengan pasien, jangan berputus asa. Beri dia harapan. Bu, penyakit seperti ini banyak dan banyak yang sembuh kok. Yang penting ibu harus optimis sembuh, karena itu meningkatkan antibodi ibu. Ngono. Dan memandu pasien untuk mendekatkan diri kepada Allah hingga kondisinya semakin soleh. Ya. Terakhir, peran perawat dalam membimbing pasien praktek ibadah sehari-hari, tauharo, bersuci ya, sholat, tadarus Al-Quran, berdoa kepada Allah, berzikir kepada Allah, bersabar dan rela terhadap ketentuan Allah. Nah itu setiap saat kita diskusikan dengan mereka, sehingga mereka masuk rumah sakit itu seperti masuk pondok pesantren. Jadi misalnya pagi hari, ngono ya, pasiennya kan sudah agak baik. Ya. Mbak, daripada nonton TV ngaji, ngono. Ngaji Mbak, zikir, baca Quran. Mumpung doanya diterima, doakan anak-anaknya. Nonton TV tidak apa-apa, cuma jangan lama-lama. Cukup pagi 1 jam. Ngono. Terus dilatih. Mbak, dikir sakit itu ini loh Mbak. Ngono. Sehingga pulang dia akan menjadi orang yang lebih baik. Karena ada pondok pesantren di rumah sakit, ustazahnya seorang perawat. Ustazahnya seorang dokter. Dan mereka akan sangat bangga pada saat Mas pulang. Dan itu menjadi simpanan kita di akhirat. Oke, saya kira terima kasih atas perhatiannya. Moga-moga selalu sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.